Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara submit artikel di jurnal project. Nah, ini khusus untuk mahasiswa bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Yang pertama, kita masuk dulu ke web jurnal project. Boleh kita masuk ke Google, kita ketik jurnal project. Oke, ini kita masuk. Nah, berikut adalah tampilan dari web jurnal project. Di sini, project ini merupakan salah satu jurnal IKIP Siliwangi yang sudah terakreditasi Sinta 4 di sini ya. Terindeks Google Scholar dan juga Garuda. Nah, di sini semua nampak tentang jurnal project. Yang kajiannya adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelum teman-teman submit artikel di jurnal project, maka teman-teman harus menyesuaikan tulisan artikel teman-teman dengan template yang sudah disediakan di jurnal project. Nah, boleh lihat di sini. Ini yang icon Word itu adalah template dari jurnal project. Ini template lama, kalau yang ini template baru, maka ketika teman-teman sudah mempunyai artikel tapi belum sesuai dengan template dari jurnal project, maka sesuaikan dengan cara klik kemudian download. Nah, ini tampilannya, silahkan teman-teman download dan sesuaikan artikel teman-teman dengan template jurnal project ini. Oke, setelah teman-teman menyesuaikan artikel dengan template yang tersedia di jurnal project, maka teman-teman lakukan cek plagiat dan maksimal hasil plagiatnya adalah 20%. Nah, setelah semuanya selesai, template-nya sudah sesuai, maksimal plagiatnya 20%, maka teman-teman silahkan membuat akun di jurnal project ini. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah teman-teman klik register di menu jurnal project yang nampak sekarang seperti saat ini. Klik register, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman isi username dan password. Nah, username-nya yang mudah diingat, jangan sampai lupa. Begitu juga dengan passwordnya. Misalkan username-nya Gali 123, passwordnya yang mudah dipahami dan mudah diingat. Kemudian ulangi lagi passwordnya. Ingat, jangan sampai lupa ya username dan passwordnya ini. Kemudian nama di sini, nama pertamanya boleh masukkan, kemudian nama tengah teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan namanya cuma satu, misalkan hanya Gali saja? Maka teman-teman semua isi di first name-nya Gali dan di last name-nya juga Gali, begitu ya. Oke, kebetulan kalau nama saya ada 4 kata. Oke, ini kemudian inisialnya boleh diisi. Yang harus diisi itu, yang wajib adalah yang bertanda bintang di sini ya. Ada tanda bintang, itu wajib diisi. Kalau yang tidak ada tanda bintang, itu boleh dilewat atau boleh tidak diisi. Kemudian afiliasi itulah tempat bekerja atau tempat belajar, atau lebih mudah dipahaminya instansi dari teman-teman semua. Misalkan instansi, karena teman-teman semua sedang belajar IKIP Siliwangi, maka instansinya boleh IKIP Siliwangi. Kemudian email di sini, masukkan email yang aktif ya teman-teman. Jangan email asal-asalan atau email yang sudah tidak aktif. Silahkan masukkan email yang aktif di sini. Kemudian ulangi kembali email tersebut. Nomor HP silakan boleh. Kenapa email itu harus aktif? Karena nanti pemberitahuan
diterima atau ditolaknya, atau setiap proses dari publish artikel di Journal Project akan diberitahukan melalui email dan juga melalui akun OJS teman-teman semua. Kemudian di sini isi negaranya. Nah, konfirmasi boleh klik, dia akan dikirim ke email yang tadi teman-teman masukkan. Kemudian bahasa yang digunakan boleh semuanya, dan yang paling penting adalah register as. Teman-teman itu semua harus klik sebagai author karena teman-teman akan mensubmit salah satu artikel. Jadi kalau tidak diklik author, maka teman-teman tidak akan bisa submit. Setelah selesai semua, maka teman-teman klik register. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan masalah seperti ini atau error, silakan cek errornya kenapa. Oh, karena email sudah digunakan. Maka ganti emailnya dengan email lain yang aktif. Kita coba klik register kembali. Nah, ini tampilan ketika teman-teman berhasil membuat akun di Journal Project. Nah, sudah nampak kan teman-teman di sini? Bagaimana sekarang ketika teman-teman akan submit? Nah, klik New Submission di sini. Submission. Kemudian klik semua kotak yang tersedia. Ini boleh berikan salam atau komentar pertama yang akan diberikan pada editor jurnal. Misal, mohon artikel saya diterima. Klik Save and Continue ke tahap berikutnya, yaitu upload submission. Nah, maksud dari upload submission itu upload artikel teman-teman yang sudah sesuai dengan template dan sudah dilakukan cek plagiat maksimal 20% ya. Oke, silahkan pilih teman-teman file artikelnya ada di mana. Misalkan project, teman-teman sudah membuat artikel. Nah, project yang ini adalah artikel teman-teman yang sudah sesuai template dan maksimal plagiatnya 20%. Kemudian sudah terbaca, teman-teman klik upload. Nah, sudah seperti ini, save and continue, lanjut ke tahap berikutnya yaitu enter metadata. Di sini teman-teman apabila penulisnya lebih dari satu, maka teman-teman bisa menambahkan penulis kedua dan ketiga dengan klik add author. Klik di sini add author, tambahkan misalkan penulis keduanya adalah Selviana, kebetulan namanya cuma satu, Selviana. Klik lagi Selviana. Di sini ya. Jadi ketika ada teman-teman yang namanya cukup satu, maka Selviana dan Selviana. Kalau namanya dua, Selviana Jauhar misalkan, first name-nya Selviana, last name-nya Jauhar. Kemudian masukkan emailnya yang aktif. Kemudian afiliasinya, karena kebetulan sama, tuliskan Ikip Siliwangi. Negaranya boleh, masukkan nomor Indonesia. Nah, itu ketika ada dua penulis. Kalau ada tiga penulis, teman-teman semua boleh di sini tambahkan add author kembali. Kemudian masukkan judulnya. Misalkan judul teman-teman kebetulan yang ini, judulnya sudah ada. Kemudian abstraknya teman-teman semua boleh copy dari artikel yang sudah teman-teman buat. Misalkan abstraknya kopikan. Setelah abstrak dikopikan, kemudian referensinya yaitu daftar pustakanya, kopikan dari daftar pustaka.
Setelah teman-teman semua memasukkan judul serta abstrak, berikutnya adalah memasukkan daftar pustaka. Cukup teman-teman copy paste saja dari artikel teman-teman semua. Oke, silakan teman-teman copy paste ke bagian daftar pustaka. Jika setelah dimasukkan ke dalam OJS, maka silakan teman-teman cek lagi dari awal. Nama penulis pertama, kemudian emailnya, nama penulis kedua, emailnya. Jika akan menambahkan penulis ketiga, maka silakan add author. Apabila ada lagi penulis yang keempat, silakan tambahkan lagi melalui add author. Kemudian cek judulnya, abstraknya, dan daftar pustakanya. Jika telah sesuai, teman-teman klik save and continue. Nah, pada tahap keempat ini adalah mengisi lampiran dari artikel teman-teman semua. Namun, jika teman-teman tidak akan ada yang dilampirkan, maka cukup dengan melewati tahap ini dengan cara klik save and continue. Dan akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu confirmation. Jangan lupa teman-teman klik finish submission ya. Klik, maka teman-teman semua sudah berhasil submit artikel di jurnal project ya. Nah, ini muncul seperti ini. Jika ingin lebih jelas, maka klik active submission. Nah, teman-teman semua sudah berhasil memasukkan atau submit artikel di jurnal project. Untuk progres selanjutnya dari artikel teman-teman, apakah diterima, ditolak, atau diterima dengan revisi, maka teman-teman silakan masuk ke jurnal project ini menggunakan akun teman-teman semua, atau teman-teman bisa cek di email, karena nanti setiap proses atau pemberitahuan dari pengelola jurnal akan diinformasikan melalui email dan OJS pada akun masing-masing. Dan jangan lupa catat ID artikel teman-teman semua. Nah, yang sebelah mana ID? ID itu di sini. Maka ID artikel teman-teman semua yang tadi sudah disubmit adalah 5521. Untuk submit artikel sudah berhasil, dan silakan teman-teman semua boleh mencobanya. Tetap tenang, tetap santai, enjoy, dan selamat mencoba. Terima kasih.